wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Sebagaimana biasa, mari kita membaca salawat tibbil qulub untuk menolak apa yang tidak diinginkan oleh kita semua. Mari bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-mukarramun, para alim, para sepuh bini sepuh, wabil khusus jajaran takmir Masjid Al-Barakah yang semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membicarakan yang biasa dibaca tiap hari, yang biasa diamalkan tiap hari, dan amalan ini merupakan kewajiban. Maka perlu kita mempelajari. Apa itu? Yaitu suratul Fatihah. Sekarang di masjid-masjid, di musola-musola, rupanya banyak mengangkat imam-imam baru, imam-imam ya remaja-remaja. Saya dapat bocoran kemarin, kenapa kok yang sepuh supaya belajar Ustaz. Oh ya, bagus. Tapi kalau sholat tarawihnya bagus, masihan. Karena apa? Termasuk sunnah. Tapi alangkah baiknya kalau itu belum pernah, masih gemeter, ngimami gemeteran, itu kalau sholat isya-nya jangan dikasih yang baru-baru yang masih belajar, yang dikatakan masih belajar itu. Karena apa? Nanti korbannya semua jemaah ya. Masih mendingan kalau sholat tarawihnya. Kalau sholat isya-nya bagaimana kalau ada kekurangan? Karena perlu ilmu di situ. Tidak cuma modal berani dan ini modal ini roto remaja, roto aktif ini pantas diangkat imam ini. Iya, belajarnya bukan langsung praktik itu kalau sholat. Belajar dulu sebelum sholat, belajar dulu bagaimana syarat rukunnya jadi imam, bagaimana syarat rukunnya sholat, bagaimana rukunnya takbiratul ihram, rukunnya setelah itu rukun daripada Fatihah, rukun sujud, ada rukunnya semua ya. Terutama yang tidak kedengaran, yaitu rukun yang ada
pada terakhir di sholat. Masing-masing sholat, apa itu wajib, apa itu sunnah, itu tetap wajib walaupun sholat sunnah. Apa itu? Tahiyat. Sangat diwanti-wanti saya oleh guru saya, yaitu Kiai Besori Alwi rahmatullah alaih. Kalau ngajar Quran jangan sampai tidak mengajar tahiyat. Jadi disertai tahiyat terakhir, ditutup dengan tahiyat. Seperti saya juga belajar kepada beliau rahmatullah alaih. Mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala guru kita, yaitu Kiai Besori. Di suratul Fatihah, setelah rukun keberapa? Rukun keempat ini ya. Jadi sebelum Fatihah itu ada rukun 3. Yang pertama, rukun sebelum Fatihah itu yang harus diilmui, yaitu takbiratul ihram, niat, terus berdiri. Itu berdirinya di sholat di dalam sholat itu wajib bagi yang mampu. Yang tidak mampu ya duduk, tidak mampu duduk ya tidur. Tapi tidak ada, saya belum menemui berjamaah sholat tidur berjamaah di masjid, belum bertemu. Kalau duduk banyak. Maka dari itu harus diketahui ilmu-ilmunya. Di bidang bacaannya, suratul Fatihah itu banyak yang kekurangan di situ bagi imam-imam, baik imam yang lawas atau imam baru. Pertama, pertukaran huruf. Jadi hakul huruf ini tidak keluar. Ya apa saking tidak bisa, kalau memang tidak bisa Allah memaafkan, tapi tidak jadi imam. Tidak jadi imam. Makanya imam syaratnya harus pertama as-sihhu, fasih bacaannya. Itu syarat daripada yang jadi imam. Jadi yang temui dot dengan dal itu masih sama. Hak dengan hak itu masih sama, padahal lain ya. Mulai dari ayat pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang saya temui, terutama tadi malam, tempat saya membicarakan ini setelah sholat. Setelah sholat saya membicarakan ini. Iya Ustaz, saya memang belum pernah belajar yang mendetil seperti ini. Katanya seperti itu. Apa yang harus dipelajari di kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Kebanyakan karena pingin cepat, pingin pingin baik mungkin, tapi kedengarannya tambah tidak baik, tambah tidak enak ya. Menghilangkan tasdidnya ar-ra, dan ar-rahim dibaca ha. Ar-rahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu tidak bisa dibaca seperti itu. Jadi harus tahqiq. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Di hak, jangan sampai dirubah hak. Kebanyakan dipengaruhi mungkin ya kurang sering mendengar ya. Saya dulu belajar Fatihah ini ya 3 bulan. Fatihah itu 3 bulan. Ya sudah di Malang ini. Sudah di Malang tahun 2003, 2004 ini saya masih belajar Fatihah. Ya, dibentak-bentak karena hakul huruf. Tajwid belum memenuhi. Bismillah tok ini saya diulang-ulang ya. Sampai seterusnya, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang harus diperhatikan di situ yaitu tawallud. Hak dilafat alhamdu, terus hak dilafat lillahi. Kebanyakan alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Mana haknya ini? Kan kurang cetoh kan namanya. Dan haknya lafat lillahi dan rabbil alamin. Tasdidnya lafat ba, rabbil alamin.
Dan tawallud yang harus dijaga di kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu di alhamdu dan rabbil alamin. Itu masih ada yang tawallud. Alham itu tawallud namanya. Alhamdulillahi rabbil alamin itu tawallud. Masih ada apa? Kata guru kita itu masih nambah huruf. Apa kata le-nya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan tidak takalluf. Ini yang terakhir. Apa takalluf? Melebihi aturan tajwid. Alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu tidak boleh. Takalluf namanya. Ya, itu. Tetap apa? Menurut aturan tajwidnya. Itu masih belum artinya. Artinya lebih banyak nanti. Terus Ar-Rahmanir Rahim. Di sini yang harus hati-hati, tasdidnya ra-nya lafaz Ar-Rahmani dan tasdidnya ra-nya lafaz Ar-Rahmani. Ar-Rahimi dan haknya lafaz Ar-Rahim. Ini 3 di kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Yang harus hati-hati tasdid yang ada di kalimat ini. Dan hi tidak hi. Ar-Rahmanir Rahim itu ha itu. Him, ha hi haubah him Ar-Rahmanir Rahim. Ini yang harus dipelajari sebelum mempelajari artinya. Buat apa artinya kalau bacanya belum benar? Makanya tidak masuk mondok kalau belum bisa baca Quran dengan baik sebelumnya. Mondok 4 tahun ini gak bisa, tambah gak bisa. Terbukti ini, terbukti sudah mondok 4 tahun. Subhanallah, bacaan Quran panjang pendek toh ini belum bisa. Karena apa? Ya sebelum mondok belum apa? Qurannya tidak diperbaiki. Maka setelah di pondok sana ya pura-pura tahu, ada apa pelajaran ngaji yang menghindar sampai tidak bisa baca Al-Quran. Ini Ar-Rahmanir Rahim. Jangan sampai teledor tasdid. Itu 2 tasdidnya. Di ra-nya lafaz Ar-Rahmani dan ra-nya lafaz Ar-Rahimi. Itu tasdidnya. Kalau tidak ditekan, ada tasdid bacaannya tidak ditekan, berarti sudah membuang 1 huruf. Karena tasdid itu hakikatnya apa? 2 huruf. Ini Ar-Rahmanir Rahim. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, juga tidak perlu takalluf. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak dibaca tasdid namanya ini. Iya. Jadi iyyaka na'budu beda dikit. Tapi bagi orang yang apa yang sudah paham kedengaran, ini kurang ini tasdidnya ini banyak. Jadi jangan heran kalau ada orang apa aku gak sholat berjamaah. Ini anwan. Itu dalam tidak berjamaahnya itu mengamalkan ilmunya. Apa ilmunya itu? Itu apa imamnya bacaan seperti itu daripada sholat 2 kali muaddah ya tidak berjamaah seperti itu. Atau seperti kemarin saya Ustaz sholat subuh lagi gitu. Kenapa? Saya sholat di musola itu kok begitu, kok diseret semua. Iyyaka na'budu itu diseret. Ya, agak cepat, tidak seperti itu bacaan Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang harus hati-hati di sini yaitu tasdidnya lafaz iyyaka na'budu dan terus na'budu ain bukan hamzah. Na'budu hamzah ini. Na'budu harus ain. Bu harus mencucu, du mencucu bukan na'budu. Na'budu kan lain, kedengarannya itu lain. Na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti itu. Jadi kalau disampaikan, sering disampaikan, karena apa? Sekarang ini untuk mempelajari bacaan Al-Quran ini sangat langka.
Ya kalau TPQ banyak TPQ ini. Tapi yang menjelaskan hakul huruf ini masih belum. Kalau belum ke sumbernya masih belum. Ya. Karena yang dianggap sudah bagus 10 tahun jadi imam, ya saya buktinya mulai saya masih bujangan sudah jadi imam, Setelah berapa puluh tahun setelah belajar, Fatihah masih, Masya Allah ini masih kelirunya seperti itu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya masih ditemukan oleh Allah dengan guru yang bisa memperbaiki bacaan saya. Seandainya gak ketemu guru yang seperti itu, terus jadi imam sampai sekarang, imam apa ini? Dan nanti tanggung jawabnya bagaimana saya ini nanti? Nah, seperti itu. Terus ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ini. Jadi apa yang harus hati-hati di situ? Ihdinas, haknya lafaz ihdi. Dan terus as-sadnya lafaz as-sirata. As-sirata, si. Saya lama belajar shot ini ya. Bukan langsung bisa seperti ini, ya. Ihdinas si. Tidak mencucu, kalau mencucu itu bukan shot itu. As-shot tidak, posisinya tidak apa? Makharijul hurufnya sifatnya bukan sifat mencucu. Yang mencucu cuma wawu, ya. Wawu ini. Na'budu dan domah itu semua mencucu. Na'budu. Seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim, dan qafnya lafaz al-mustaqim. Tidak takalluf dan tidak dibaca qaf, tidak dibaca kaf. Ya, mustaqim, tidak mustaqim, itu nambah huruf. Setelah qaf ada ayatnya, mustaqim. Nah, cuma gitu, cuma ditebalkan. Kaf ditebalkan. Mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Nah, seperti itu. Terus siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu. Jadi yang harus hati-hati di sini siratal ladzina, as-sad lafaz sirata. An'amta 'alaihim, an'amta tidak ditebalkan. An'amta 'alai, tidak, bukan seperti itu. Tatitubat, bukan tatituba, tebal namanya. Jadi an'amta 'alaihim, dan tidak tawallud di situ. Di sini rawan tawallud. An'amta dibaca seperti itu. An'amta itu tawallud. Yang tidak tawallud an'amta 'alaihim ghairil maghdu. Di lafaz maghdu, ghinnya lafaz maghdubi. Ghin kalau sukun itu karena sifatnya istitolah memanjang. Maghdu, tidak maghdubi 'alaihim ghairil maghdu, itu keliru. Sifatul hurufnya tidak dipakai. Ghairil maghdu agak memanjang, maghdu gitu. Dan ad-dotnya lafaz maghdubi kebanyakan dirubah dal. Maghdubi, du kan dal cuma mencucu. Maghdubi 'alaihim, di lafaz 'alaihim haknya kadang-kadang teledor, tidak cetoh. 'Alaihim waladdallin, seperti itu. Nah, sebenarnya 'alaihim waladdallin, dan di lafaz waladdallin itu lamnya tidak pengaruhi dot, tetap la. Nah, dirubah apa? Ditebalkan, dipengaruhi dot. Waladdallin itu selain lamnya ditebalkan dan takalluf, mentasdidkan dot ini takalluf. Waladdallin itu takalluf, tidak
Waladdallin, tidak. Takalluf. Kadang-kadang sampai nemen. Waladdallin. Tidak, gak ada seperti itu. Coba dengarkan yang apa? Yang bacaan Fatihah imam-imam yang sudah fasih. Gak ada seperti itu. Pasti dibaca seperti ini. Waladdallin. Itu kan sudah tasdid itu. Tidak usah diayunkan. Lah, ayunkan namanya takalluf. Takalluf. Waladdallin, seperti itu. Dan ad-dad ini istitolah, sifatul hurufnya. Tidak waladdallin, itu sifatul huruf. Dad ini gak dipakai. Jadi tidak langsung waladdallin, tidak. Waladdallin, seperti itu. Ini tentang bacaannya. Bacaannya tok ini masih sekilas itu. Itu sudah 15 menit sekarang. Ini masih artinya nanti insya Allah. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita siap merubah, terutama yang jadi imam, dan terutama lagi yang jadi makmum. Walaupun jadi makmum ya tidak enak-enak tidur cuma mendengarkan itu ya, tetap baca Fatihah tetap wajib, tetap rukun daripada sholat. Walaupun jadi makmum nggak baca Fatihah ya tetap tidak sah sholatnya, jadi makmumnya itu sendiri yang tidak sah. Tapi bahayanya kalau jadi imam, kalau imam itu salah, yang membawa makmum satu masjid itu. Ini jadi kalau tidak disampaikan masalah ini, saya merasa punya tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi kita ini semua mempunyai tanggungan. Tanggungan imam itu tentang makmumnya, nanti ditanya tentang makmumnya. Ya, seperti itu. Maka dari itu jangan bosan-bosan kita belajar Al-Quran, belajar bacaan. Rubba ta'lin wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang membaca Fatihah tapi Fatihahnya melaknat kepada orang yang membaca. Ya, seperti itu. Jadi kalau sudah pernah dengar seperti ini, mari kita belajar. Dan belajarnya ya harus, kalau Quran ini harus talaqi, harus di depan gurunya. Tidak cukup ini cuma mendengar, itu tidak cukup. Ya, karena apa? Bagaimana bentuk mulutnya kalau dot ya? Kan gitu, harus melihat kan. Dot, sin dengan shin, ha, hi, hau, seperti itu. Jadi mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jemaah kita, masjid kita tambah makmur menurut Allah Subhanahu wa taala, bukan tambah makmur menurut manusia. Tambah makmur menurut Allah Subhanahu wa taala, yaitu semua amalan yang ada dalam masjid itu menurut ilmunya yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama salaita 'ala nafsik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma kama an'amta 'alaina fazid, Allahumma kama an'amta 'alaina fazid,
Allahumma kama an'amta alaina fazid wa kama zidta fabarik wa kama barakta fa'adim wa kama adamta fala taslub bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil qabulil fatiha.